Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Lama rasanya kita tidak berjumpa di udara. Saya mohon maaf karena selama ini saya mempunyai kesibukan. Walau channel saya masih kecil, tapi saya suka menuangkan cerita dan suara yang tentunya dapat menyapa siapa saja di dalam ruang dengar. Baiklah teman-teman semua, kisah seram kali ini datang dari sebuah pulau Kalimantan. Sebuah asrama yang terkadang hanya digunakan ketika ada kegiatan saja. Asrama ini berada di belakang rumah sakit di Provinsi Kalimantan. Kisah seram ini berawal dari seorang pria yang mengikuti pendidikan di sana. Pendidikan tersebut adalah pendidikan Satuan Satpam atau biasa disebut dengan Diksar Satpam. Ketika itu pria tersebut bernama Juni. Tepat di tanggal 10 Februari 2018, ia menjadi salah satu siswa dan sekaligus peserta di sana. Dengan semangat yang membara dan tekad yang kuat untuk mendapatkan sebuah ijazah di tengah gempuran pengangguran di negeri ini. Hari pertama pun ia lalui dengan biasa, sebab hari itu masih dalam tahap registrasi siswa pendidikan. Sampailah di hari ketiga. Di saat semua kegiatan mulai berlangsung, asrama tersebut cukup besar, dapat menampung 100 orang lebih. Dilengkapi dengan koridor dan ruang aula tempat berkumpul atau tempat siswa mendapatkan materi pembelajaran. Namun asrama itu banyak terjadi kejanggalan. Tepatnya saat-saat tengah malam, ketika pukul sudah mendekati jam 1 dini hari. Singkat ceritanya mengenyampingkan kegiatan pendidikan di sana. Saat itu Juni mendapatkan jadwal piket sekitar pukul 10 malam sampai dengan pukul 4 pagi. Kebetulan hari ketiga adalah hari di mana ia diberlakukannya piket rutin. Setelah apel malam, Juni dengan 4 rekannya mempunyai tugas mengawasi, mengamati, serta mencatat segala situasi di sana dan menuangkannya di dalam buku mutasi. Saat dalam penjagaan, tepatnya pukul 12 malam, di saat semua siswa dan pembina tertidur pulas, terdengar suara lirih seorang wanita dari lantai 2 di koridor atas sebelah kanan. Area yang diisi hanya lantai 1 dan lantai 2 di koridor sebelah kiri. Setiap lantai memiliki koridor. Asrama itu memiliki bangunan layaknya seperti bangunan dengan desain rumah Belanda, sebab memang merupakan sisa-sisa bangunan benteng Belanda pada masanya yang sudah diperbaiki oleh pemerintah. Kembali ke cerita, saat itu Juni sedang patroli. Ia pun mendengarkan suara itu seperti rintihan disusul dengan lampu koridor yang berkedip-kedip. Aura dingin mulai menyelimuti mereka berempat yang di sana. Semakin dirasa suasana tidak lagi menyenangkan. Di tengah obrolan, beranjaklah mereka semua karena penasaran. Junik pun mengajak temannya satu orang untuk memeriksa. Ia takut ada siswa seperti dirinya yang iseng. Baru saja menaiki 3-4 anak tangga, terdengar suara air keran yang mengalir di tempat mandi. Dalam hati Juni, ini pasti ada yang mandi di tengah malam. Di saat itulah rasa takut dan aura mistis tergantikan dengan rasa penasaran. Siapa yang sedang mandi malam-malam begini? Ketika sudah sampai di atas, mereka pun menuju koridor dan menelusurinya sampai ke area ujung. Betapa terkejutnya mereka saat mendapati jika kamar mandi itu telah rusak dan baknya sendiri sama sekali tidak berisikan air setetes pun. Ada 5 pintu kamar mandi di sana dan semuanya rusak. Tidak ada air yang mengalir, disusul dengan toilet di seberangnya yang juga rusak. Tidak ada air di dalam setiap baknya, yang ada hanya lumut dan plak-plak yang sudah menghitam. Perasaan yang awalnya penasaran berubah menjadi kebingungan, lalu disusul dengan bulu kuduk yang merinding saat itu. Tak lama setelah itu Juni terkejut saat lampu mulai berkedip-kedip, seakan seperti dimainkan. Saat itu pikiran mereka mulai liar dan mengeluarkan asumsi-asumsinya. Tak lama setelah itu mereka pun langsung saling memandang. Juni pun tersentak saat matanya menangkap sebuah kepala yang mengintip dari arah plafon yang rusak. Kepala itu hanya nongol sebagian wajahnya saja, sambil sesekali ia tersenyum. Saat Juni teriak, sosok itu pun beranjak secepat kilat.
meninggalkan tempat ia muncul. Membuat teman Juni terkejut dan menepuknya. "Kenapa Jun?" ucap temannya. Saya ada lihat sesuatu yang gelap dengan wajah yang hitam melihat saya." "Jun, jangan ngada-ngada," ucap temannya. "Betul," ucap Juni sambil berjalan menyusuri koridor untuk mengecek tempat lainnya. Saat hendak tiba di koridor kiri, ternyata ada beberapa siswa yang belum tertidur. Juni pun sengaja menanyakan kepada mereka, "Kenapa kalian belum tidur?" Lalu salah satu di antara mereka menjawab, mereka mendengar suara seperti suara sepatu yang sedang berjalan di koridor. Namun saat mereka mengecek, tidak ada siapa-siapa. Juni mengatakan mungkin itu suara sepatu kami yang menuju ke sini. Mereka pun yang di kamar itu membantahnya karena suara itu begitu dekat dengan pintu kami, seolah ia berada di depan pintu. Maka dari itu kami membuka pintu untuk mengetahui siapakah itu. Anehnya, di saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara sepatu itu lagi di arah koridor kanan. Juni pun berpandangan dengan lawan bicaranya. Spontan seseorang yang berjaga di depan berlari dari koridor kanan dan bertemu dengan mereka yang berada di koridor kiri. Mat, ucap Juni, "Kenapa kamu berlari? Kalian lama sekali di atas, jadi saya menyusul." Saat saya naik lewat koridor kanan, lampunya berkedip-kedip dan mati, membuat saya meraba-raba. Lalu terdengar seperti suara seseorang yang sedang berjalan ke arah saya. Saya kira itu kalian. Saat saya pegang, saya merasakan tangannya itu besar dan terasa sangatlah dingin. Lalu nafasnya seperti kipas angin. Saat lampu menyala kembali, saya melihat sekelebat sesuatu yang hitam pekat melayang ke arah plafon. Lalu saya berlari ke sini karena saya takut dan histeris melihat sekelebatan itu. Mendengar cerita itu dari rekannya, Juni pun semakin meyakini jika asrama ini memiliki penghuni lain selain dirinya dan semua siswa. Saat itu sudah hampir pukul 3 dini hari, di mana rasa kantuk mulai sangatlah hebat. Juni pun mengatakan jika ini akan kita rahasiakan sampai pendidikan kita selesai. Lalu mereka pun turun dan melanjutkan seperti biasanya. Di saat keesokan malamnya, Juni pun naik ke lantai 2 dan bertemu dengan penghuni kamar atas di bagian koridor kiri. Saat itu dirinya tidak lagi piket karena mereka piket dengan cara bergantian. Saat di dalam kamar, Juni berkata dengan penghuni kamar tersebut, "Malam ini jika kalian mendapatkan gangguan lagi, kalian bisa turun ke kamar saya yang berada di bawah." Ujar Juni menawarkan kamarnya. Mereka pun menyetujui dan sangatlah bersyukur, sebab dari malam sebelumnya mereka selalu dihantui was-was dan mendapatkan gangguan, mulai dari suara dan penampakan-penampakan. Singkat cerita, mereka semua pun turun dan meninggalkan kamar tersebut. Saat tiba di kamar bawah, mereka tidak juga mendapatkan ketenangan. Rasa was-was tetap saja menghantuinya. Anehnya, siswa lain tidak merasakan apapun yang terjadi di bangunan itu. Tibalah pukul jam 11 malam saat semua siswa tidak lagi berada di luar. Juni pun merasakan mules di perutnya. Ia mengenyampingkan rasa takutnya dan segera keluar dari kamar itu. Lalu ia berlari ke koridor dan menuju WC di asrama itu. By the way, asrama atas dan asrama bawah mempunyai WC masing-masing. Saat sedang buang hajat, Juni merasa dirinya diawasi. Hatinya merasa tak tenang. Belum sempat ia menyelesaikan hajatnya, ada berupa eksistensi sesuatu yang mengambang di depan pintu kamar mandi. Juni pun menilik ke arah bawah pintu, diiringi dengan suara deheman, sekedar memberitahu jika ada orang lain di dalam. Namun tak jua ada jawaban atau sahutan dari orang tersebut, atau dari sesuatu yang berada di luar. Bulu kuduk Juni pun tiba-tiba merasa merinding dan mulai berdiri. Ingin rasanya cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Namun sayang, hajatnya sama sekali belum selesai. Saat itu tiba-tiba lampu menjadi padam seketika. Dengan perasaan yang kalut, tiba-tiba Juni berteriak sambil berucap. Otaknya menangkap keanehan.
Dirinya melompat dari tempat ia buang hajat. Kulitnya merasakan sesuatu, ada sentuhan yang menutup mulutnya. Itu yang membuatnya melompat dan terperanjat. Seperti ada sesuatu yang tiba-tiba menyumbat dan mencekal mulutnya untuk bersuara. Juni pun meronta-ronta dan mengibaskan tangannya. Namun tenaga makhluk itu sungguhlah luar biasa. Saat itu juga lampu hidup kembali. Betapa pecahnya mata Juni saat matanya menghadap ke wajah makhluk yang hancur lebur, dengan tubuh yang sama sekali sulit dijelaskan. Seketika beberapa detik ia berkecamuk dengan makhluk itu, datanglah suara ketukan dari luar. Itu adalah suara teman-teman Juni yang mendengar suara Juni. "Jun, Jun," ujar suara itu dari luar. Dikarenakan suara itu, makhluk itu pun akhirnya pergi meninggalkan Juni dengan dihempaskannya di dekat bak air. Juni pun terbata-bata menjawab pertanyaan temannya yang berada di luar. Dengan tubuh yang gemetar, sambil dirinya membersihkan diri. Saat dirinya sudah keluar dari pintu WC, teman-temannya pun menanyakannya. "Ada apa, Jun?" ucap temannya. "Kami mendengar suaramu dari koridor. Kamu seperti berbicara dan berteriak." Tapi tidak juga menjawab pertanyaan itu, Juni dengan langkah 1000 langsung berlari menuju kamarnya. Hal itu pun disusul dengan seluruh teman-teman dari kamarnya. "Jun, Jun," ujar mereka mengejar. Juni saat itu menggigil karena melihat makhluk itu langsung. Sekitar 20 menit lamanya, kemudian ia sedikit lebih tenang. Juni pun menceritakan apa yang terjadi. Saat selesai bercerita, mereka yang mendengarkan pun menjadi merinding dan terbawa suasana. Selesai dengan cerita itu, datanglah beberapa siswa piket menegur mereka. "Kenapa belum juga tidur?" Juni pun menjawab jika mereka mendapatkan gangguan dan beberapa penampakan yang begitu jelas. Jelas saja mendengar ungkapan itu, beberapa anak piket pun menjadi penasaran dan berusaha mendengarkan dengan serius. Di salah satu di antara mereka yang piket itu akhirnya membenarkan jika ia sebelumnya sempat melihat, namun hanya sekilas saja. Baru sekitar 10 menit mereka semua berada di dalam satu kamar untuk mendengarkan cerita Juni. Terdengarlah kembali suara rintihan. Suara itu berasal dari seorang wanita di arah koridor atas. Seseorang bernama Peter pun bertanya, "Kenapa sepertinya hanya kita yang bisa mendengarnya?" Belum sempat terjawab, asrama itu pun mengalami mati lampu yang mendadak, di mana mereka yang sebagian sudah tertidur pun tidak mengetahui apa yang terjadi di sana dan tetap melanjutkan tidurnya. Di sanalah hal-hal ganjil dan mencekam mulai mendatangi mereka yang belum tertidur, di mana salah satu teman Juni ditarik secara spontan hingga pipinya membentur ke tembok. Suara tabrakan itu terdengar cukup lumayan keras karena mereka semua dapat mendengarnya dan berada di dalam kamar yang sama. Setelah itu ada sesuatu yang aneh berada di lingkaran mereka. Mereka merasakan hawa dingin yang tiba-tiba. By the way, di sini disebut lingkaran karena maksudnya adalah di antara mereka. Saat itulah tanpa mereka sadari makhluk itu telah berada di antara mereka semua. Saat Juni menyadari adanya orang lain yang berada di sana, ia menoleh ke sebelahnya, di mana ia lagi-lagi harus berhadapan dengan wajah makhluk itu lagi. Seketika itu Juni terperanjat dari tempat duduknya, sambil tangannya terus menggenggam teman di sampingnya. Disusul dengan semua orang yang langsung menatap makhluk itu juga secara bersamaan. Area yang cukup gelap membuat mereka kesulitan membuka pintu. Padahal pintu itu sendiri berada di sisi mereka sendiri. Makhluk itu memiliki wajah yang hancur. Kulitnya pucat pasi dengan matanya yang terjulur keluar, menambah sisi mengerikan dari wajahnya. Di sela-sela bibirnya terdapat darah segar yang terus mencuat kemana-mana di lantai itu. Ruangan itu pun akhirnya memiliki cahaya dari lampu senter HP yang mereka hidupkan. Walau remang-remang, tetapi perwujudan makhluk itu tampak jelas. Mereka yang ketakutan pun akhirnya berhasil keluar. Mereka ngabret kemana-mana di dalam asrama sambil terus berteriak-teriak.
yang membuat sebagian penghuni terbangun, begitupun pembina yang berada di sana. Setelah tangan mereka yang ketakutan disambut oleh rekannya, seketika lampu itu pun akhirnya hidup kembali. Itu terjadi kepada mereka semua yang sebelumnya berkumpul di kamar pada awal tadi. Pembina pun akhirnya terbangun dan mengumpulkan mereka dan mengintegrasinya. Mereka semua berada di ruang tengah asrama. Mereka pun menceritakan semuanya. Hal itu pun dibenarkan mereka satu sama lain, tapi tidak dengan pembina yang mengatakan ia tidak mendengar apapun atau melihat apapun, terlebih soal lampu yang mati. Sedari sore lampu hidup hingga sekarang. Tidak ada lampu mati ataupun bahkan suara perampakan. Mereka pun akhirnya kebingungan dengan apa yang terjadi di sini. Seolah-olah hanya mereka yang merasakan dan dapat melihatnya. Mereka pun saling berpandangan di antara mereka. Pembina pun meminta mereka masuk ke kamar masing-masing dan melanjutkan semuanya seperti biasa. Pada keesokan malamnya, si pembina ini akhirnya tidak bisa tidur sebab udaranya sangat terasa panas. Ia mencoba menyalakan kipas, akan tetapi sama sekali tak jua membuatnya nyaman. Angin terasa panas saat bertemu dengan kulitnya. Ia pun segera keluar dari kamar dan duduk di pos di depan sambil memainkan handphonenya. Tak lama setelah itu ia melihat arlojinya sekarang sudah pukul 11 malam. Udaranya pun berangsur-angsur dingin. Ia pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam kamar asrama. Bangunan itu terlihat sepi dan sunyi. Karena selesai kegiatan, semua siswa telah letih dan tidak ada yang warawiri kembali. Saat sedang berjalan melewati koridor, ia melihat lampu berkedip-kedip di lantai 2. Ia pun menaiki tangga untuk memastikan apakah ada lampu yang akan rusak atau ada yang sengaja mengotak-atik lampunya. Saat tiba ia di atas, pembina itu pun sama sekali tak menemukan apapun. Lalu terdengarlah suara air seperti di awal tadi. Air di dalam bak yang seperti mengalir, seperti kerannya telah dibuka oleh seseorang. Karena suasana yang sepi membuat suara gemericik air itu terdengar sangatlah jelas. Ia pun segera menuju kamar mandi. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat kamar mandi itu telah rusak dan memiliki banyak kotoran. Tidak memiliki air sedikit pun. Saat ia berbalik badan, makhluk itu sudah bertengger di atas pintu keluar kamar mandi. Si pembina itu pun terkejut dan spontan berlari. Namun baru saja hendak melewati makhluk di atasnya, kakinya terasa lemas seolah tulang di kakinya tidak mau sama sekali digerakkan. Dan tubuhnya terasa sangatlah berat. Ia pun merangkak dengan sekuat tenaga. Sedikit lagi kakinya akan keluar dari kamar mandi. Ia seakan diseret kembali oleh makhluk tersebut. Jantungnya yang sebelumnya normal sekarang berdebar-debar sangat ketakutan. Di saat itulah makhluk itu turun dan tepat berada di depan wajah pembina. Ia tak bisa berkata-kata. Ia tak bisa berbicara dengan jelas. Matanya hanya bisa melotot. Tanpa ia sadari celananya telah basah dan dialiri oleh air. Makhluk itu sangatlah dekat, sehingga tampak jelas wajahnya, tubuhnya, dan sebagian ekstremitas bawahnya yang seperti melonyot ataupun terbakar, serta banyak luka-luka kering dan darah yang sudah menghitam karena sulit dijelaskan. Lama sang pembina itu menatap makhluk tersebut. Sang pembina pun akhirnya tidak kuat dan memilih pingsan. Keesokan harinya ia pun ditemukan oleh siswa pada saat sedang terbaring di kamar mandi yang sudah rusak. Beberapa siswa mengambil alat peraga latihan karena instruktur mereka telah datang. Para pengajar datang dan pergi setiap harinya, kecuali si pembina asrama yang selalu standby di asrama mengawasi siswa. Setelah mendapatkan pertolongan dari beberapa siswa, ia langsung mencari Juni. Saat Juni datang, ia mengatakan jika ia sudah melihatnya sendiri. Ditambah ia sendiri yang menyaksikannya, di mana teriakan dan kegaduhannya tidaklah membuat orang lain mendengar apapun.
di mana teriakan dan kegaduhannya tidaklah membuat orang lain mendengar ataupun terbangun. Seakan makhluk itu telah membatasi ruang kita dengan ruang orang lain. Dikarenakan ini akan semakin mencekam, bisa saja siapapun akan mengalaminya. Mereka pun memanggil orang yang mengerti untuk mengusir makhluk itu. Telah dilakukan beberapa kali, namun itu semua tidaklah berhasil. Makhluk itu terus menteror beberapa siswa di sana. Namun ia tidak sempat mencelakai, hanya saja ia selalu menampakkan diri dan menampakkan wujudnya, membuat orang-orang merasa sangatlah tidak nyaman. Bahkan sampai kegiatan itu pun selesai, makhluk itu tetap berada di sana. Ada beberapa orang lokal yang berada di sekitar situ telah meyakini jika makhluk itu telah berada di sana sebelum bangunan itu ada. By the way, kita semua tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tapi yang jelas pendidikan itu telah berakhir. Dan begitulah cerita seram dari seseorang yang bernama Juni saat ia sedang melakukan pendidikan dinas. Oke teman-teman, mungkin itu saja cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semua terhibur.